sahabat, untuk saudara semua. Saudara-saudara, saya saat ini berada di dalam perjalanan panjang di Riyadh dan juga Abu Dhabi. Dua kota yang terletak di Timur Tengah, yang dikelilingi oleh gurun pasir yang sangat luas, kering, panas, dan gersang. Suhu di tempat saya berada saat ini sekitar 48 derajat Celcius. Panasnya tajam, menyengat, dan menusuk kulit. Hidup dengan kondisi seperti ini tentunya tidaklah mudah. Orang-orang harus berjuang untuk bertahan hidup dari kondisi alam yang keras. Tetapi juga bagaimana memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup mereka, terutama makan dan air. Di sini, saya merasakan betul bagaimana kondisi panas membuat tenggorokan saya luar biasa dahaga. Bagaimana jika saya tidak menemukan air? Kita tahu bahwa tubuh manusia memerlukan air yang segar agar cukup untuk dia dapat bertahan hidup. Jika kekurangan air, ia akan mengalami dehidrasi yang akan mempengaruhi kesehatan dan kesadarannya. Jadi, di tengah gurun pasir inilah saya menyadari bahwa apa yang paling utama dalam hidup bukanlah emas, perak, dan permata, tetapi air sebagai penopang kehidupan. Orang yang memiliki air bukan hanya terselamatkan dari dehidrasi, tetapi juga dapat memiliki kehidupan yang berkelanjutan. Orang Israel juga pernah mengalami dehidrasi massal ketika mereka berjalan di padang gurun. Peristiwa itu terjadi di dalam dua kisah di dalam Alkitab, yaitu di Mara dan Elim. Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Serta di Masa dan Meriba, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kedua kisah itu menceritakan pokok yang kurang lebih sama, yaitu ketika mereka mengalami dehidrasi, maka mereka menjadi orang yang mengeluh, bersungut-sungut, bertengkar, dan ingin memberontak. Dehidrasi membuat kesadaran mereka akan Allah yang berjalan bersama mereka pun hilang. Kekurangan air membuat mereka bukan hanya dehidrasi, tetapi juga mental dan rohani mereka. Bersyukur bahwa di bagian akhir cerita dikisahkan bagaimana Allah menolong mereka dengan memberikan air yang berlimpah-limpah dan memulihkan hidup mereka kembali. Untuk menolong umat dipulihkan kembali dari dehidrasi di Mara dan Elim, Allah mengubah air yang pahit menjadi manis dengan sepotong kayu yang dilemparkan Musa ke dalamnya. Di Masa dan Meriba, Allah mendatangkan air yang berlimpah dari dalam gunung batu. Allah bertindak dan memberikan melampaui dari apa yang mereka pernah pikirkan. Begitulah cara Allah mengajarkan kepada mereka tentang kuasa dan anugerah-Nya. Ia berkuasa memberikan pertolongan dan jalan keluar dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh umat-Nya. Allah bisa mengeluarkan air manis dan segar dari manapun dan kapanpun. Lebih jauh lagi, yang Allah berikan tidak semata air yang dapat menghilangkan rasa haus di tenggorokan. Ia memberikan yang lebih besar dari itu, yaitu air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah di dalam Yesus Kristus adalah air hidup yang memberi kesegaran dan kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Air mengalir menerus sampai kepada hidup yang kekal. Karena itulah Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, barang siapa haus, baikilah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi daripada saudara dan saya mengalami dehidrasi mental dan rohani karena perjalanan padang gurun kehidupan, baiklah senantiasa datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan untuk selalu menerima aliran air hidup hingga kita tidak lagi haus untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak mengalami lagi dehidrasi mental dan rohani di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.